Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Kiki Trisna Fitri, NDH 19, Angkatan 1, Kelompok 2, yang sedang mengikuti pelatihan Latsar CPNS Kabupaten Pemerintahan Pidijaya. Hari ini saya akan membagikan pengalaman belajar saya tentang agenda 2, yaitu nilai-nilai dasar PNS. Di sini saya akan membagikan pengalaman belajar secara asinkronus dan sinkronus, di mana pembelajaran asinkronus ini dilakukan secara mandiri dengan modul dan tugas yang telah diberikan. Sedangkan sinkronus ini dilakukan bersama tutor dan rekan secara real time menggunakan aplikasi Zoom. Terdapat 7 nilai dasar ASN. 1. Berorientasi pelayanan. 2. Akuntabel. 3. Kompeten. 4. Harmonis. 5. Loyal. 6. Adaptif. Dan 7. Kolaboratif. Yang pertama itu ada berorientasi pelayanan. Ini merupakan komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Diatur oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009. Dan perilakunya itu yang pertama, memahami kebutuhan masyarakat. Yang kedua, ramah, cekatan, dan dapat diandalkan. Yang ketiga, melakukan perbaikan tiada henti. Contoh yang dapat kita lakukan dalam sehari-hari itu dengan memberikan pelayanan yang memuaskan kepada pasien dan mendapat membantu pasien, serta dengan menerapkan budaya 5S, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Yang kedua ada akuntabel. Ini merupakan kewajiban untuk bertanggung jawab kepada atasan atau lembaga pembina. Perilakunya itu ada yang pertama, melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Yang kedua, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Yang ketiga, tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Yang contoh yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari itu dengan memberikan informasi kondisi klinis pasien secara benar dan tidak menggunakan untuk mencari keuntungan secara pribadi. Yang ketiga, ada kompeten. Ini merupakan sikap untuk terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Panduan perilakunya, yang pertama, meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Yang kedua, membantu orang lain belajar. Yang ketiga, melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Contohnya itu adalah dengan mengikuti seminar terbaru agar tidak ketinggalan updatean ilmu. 4. Ada harmonis. Ini merupakan sikap saling peduli dan menghargai perbedaan. Panduan perilakunya itu ada yang pertama, menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. Yang kedua, suka menolong orang lain. Yang ketiga, membangun lingkungan kerja yang kondusif. Contoh yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari itu adalah dengan menciptakan rasa kekeluargaan antara sesama rekan kerja. Yang kelima ada loyal. Ini merupakan sikap untuk berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Atau bisa juga disebutkan loyal itu merupakan sikap setia terhadap bangsa dan negara. Panduan perilakunya yang pertama, memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, setia kepada NKRI serta pemerintahan yang sah. Yang kedua, jaga nama baik sesama ASN, pimpinan instansi dan negara. Yang ketiga, menjaga rahasia jabatan dan negara. Contohnya itu adalah dengan selalu disiplin untuk ikut apel pagi. Keenam itu ada adaptif. Ini merupakan perilaku untuk terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan yang selalu terjadi di lingkungan kita. Dan perilakunya itu adalah satu, cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan. Yang kedua, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas. Yang ketiga, bertindak proaktif. Contoh yang dapat kita lakukan sehari-hari itu adalah dengan ikut aktif untuk melakukan vaksin booster COVID-19. 7. Ada kolaboratif. Ini merupakan sikap untuk membangun kerjasama sehingga tercipta keadaan yang sinergis. Panduan perilakunya itu adalah yang pertama, memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. Yang kedua, terbuka dalam kerjasama untuk menghasilkan bersama nilai tambah. Yang ketiga, menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Contoh yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari adalah dengan ikut aktif kerjasama dengan berbagai lintas sektor seperti sekolah ataupun pada saat program kunjungan ke desa. Sekian hasil pengalaman belajar agenda 2 dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.